Oke teman-teman investor, hari ini kita bakal bedah tuntas satu saham yang mungkin jarang banget dilirik, saham asuransi small cap, PT Victoria Insurance atau FINS. Anggap aja sesi ini kita lagi ngobrol bareng, saya bakal pandu kalian langkah demi langkah, dari ngenalin bisnisnya, sampai kita hitung-hitungan kira-kira harganya ini masuk akal atau enggak. Nah, ini nih pertanyaan utamanya. Saham Fins ini sebetulnya kesempatan emas atau jangan-jangan cuma jebakan Batman? Kelihatannya bagus dari luar, tapi dalamnya gimana? Yuk kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Sip, kita mulai dari bagian pertama ya. Anggap aja kita mau beli rumah. Sebelum nanya harganya berapa, kita pasti cek dulu kan, pondasinya kuat nggak, bangunannya kokoh nggak. Nah, sama kayak saham. Sebelum kita ngomongin valuasi, kita wajib paham dulu, sebenarnya Fins ini bisnisnya apa sih? Jadi gini, Vince ini pemain lama loh dari tahun 78, kerjaan utamanya ya di asuransi umum, kayak asuransi kebakaran, mobil, dan lain-lain. Tapi ada satu hal yang super penting buat kita tahu. Vince itu nggak berdiri sendiri, dia ini bagian dari ekosistem keuangan besar, namanya Victoria Group. Nah, ini kuncinya. Kenapa? Karena ini berarti ada potensi bisnis dioper dari perusahaan saudaranya, misalnya dari bank atau sekuritas di grup yang sama. Sekarang, kita lihat cuaca industrinya. Menurut proyeksi OJK, pertumbuhan premi asuransi itu ya adem ayem aja, sekitar 3-6%. Artinya, kue bisnisnya nggak membesar dengan cepat. Jadi, kalau mau menang di industri yang kayak gini, Vince harus pinter-pinter dan super efisien. Oke, kita udah kenalan sama bisnisnya. Sekarang, masuk ke bagian yang paling seru. Kita ronken keuangannya. Kita mau lihat, ini perusahaan sehat beneran atau jangan-jangan ada yang nggak beres di dalamnya. Dan lihat ini teman-teman, laba bersihnya gila, loncat hampir 2 kali lipat. Dari 7 miliar di tahun 2024, jadi 13,2 miliar di 2025. Ini bukan cuma tumbuh, ini namanya lari kenceng. Artinya apa? Mesin duit mereka, baik dari jualan asuransi ataupun hasil investasi, tiba-tiba ngebut. Sekarang siap-siap ya. Angka yang mau saya tunjukin ini, jujur bikin melotot. 1.963%. Ya, kalian nggak salah dengar. Ini angka risk-based capital atau RBC mereka. Angka ini luar biasa tinggi. RBC itu apa sih? Gampangnya gini, RBC itu kayak tes kesehatan paling berat buat perusahaan asuransi. Dia ngukur seberapa kuat modal perusahaan buat bayar semua klaim nasabah, bahkan kalau lagi ada krisis sekalipun. Jadi ini indikator paling penting buat lihat seberapa aman perusahaan itu. Biar kebayang seberapa gila angka tadi, kita bandingin deh. Regulator, OJK, itu cuma minta minimal 120%. Vince punya 1.900%. Artinya, modal mereka itu lebih dari 16 kali lipat dari syarat minimal. Ini bukan cuma sehat. Ini udah kayak benteng super tebal. Aman banget. Oke. Perusahaannya super sehat, kita semua setuju. Tapi ingat, perusahaan bagus bukan berarti otomatis jadi investasi bagus. Kenapa? Kalau harganya kemahalan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian valuasi. Kita mau cari tahu, harganya wajar nggak sih? Nah, ini dia yang bikin menarik. Coba kita lihat tabel perbandingannya. Lihat PE ratio-nya Vince ada di angka 20-an. Sekarang bandingin sama kompetitornya yang lebih besar, kayak Tugu yang cuma 6, atau PNI Niang yang malah di bawah 1. Jelas banget kan, Vince ini dihargai premium sama pasar. Pertanyaannya, kenapa pasar mau bayar semahal itu? Dan ini dia jawabannya teman-teman. Kuncinya ada di efisiensi. Net profit margin mereka itu 42,6%. Saya ulangi ya, 42,6%. Gini, di industri asuransi itu margin biasanya tipis-tipis. Angka segini tuh langka banget. Vince ini ibaratnya mesin pencetak untung yang efisiennya kebangetan. Nah, inilah yang bikin pasar berani bayar mahal. Sampai sini, ceritanya kelihatan bagus banget ya. Tapi, sebagai investor yang cerdas, kita nggak boleh cuma lihat yang bagus-bagusnya aja. Setiap investasi itu kayak koin, ada dua sisi. Sekarang, kita balik koinnya. Kita lihat apa aja risikonya, dan ada nggak peluang yang tersembunyi. Lihat nih struktur kepemilikan ini. Kelihatan jelas kan yang punya saham paling banyak siapa? PT Victoria Investama, si induknya, megang hampir 73%. Nah, ini langsung nunjukin resiko paling besar buat kita sebagai investor retail, yaitu masalah likuiditas. Sahamnya jadi nggak liquid. Maksudnya gimana? Gini deh, bayangin kamu mau jual mobil langka. Harganya mahal, tapi yang mau beli sedikit. Nyari pembelinya susah kan? Nah, Vince ini kayak gitu. Mau beli atau jual dalam jumlah besar itu nggak gampang. Ini bukan saham buat trading harian.
Ini lebih cocok buat yang mau simpen jangka panjang. Tapi, di sisi lain, ada sinyal yang menarik banget dari orang dalam. Wakil presidennya sendiri loh, beli saham Vince di bulan Februari 2025. Nah, tindakan kayak gini itu kuat banget artinya. Sesuai kutipan ini nunjukin kalau manajemennya sendiri percaya banget sama masa depan perusahaannya. Gak cuma itu. Ada lagi sinyal-sinyal lain dari aksi korporasi mereka. Mereka udah dapat restu buat private placement, yang artinya mau nambah modal. Terus, si induknya juga nambah porsi sahamnya. Kalau kita sambungin titik-titiknya, ini nunjukin kalau mereka lagi siap-siap buat tumbuh lebih besar lagi di masa depan. Baiklah, kita sampai di bagian terakhir. Seperti biasa, tujuan sesi ini bukan buat ngasih tahu kalian harus beli atau jual, bukan itu. Tugas saya di sini adalah membekali kalian dengan semua data dan analisisnya, biar kalian bisa bikin keputusan investasi kalian sendiri dengan yakin. Dan ingat, soal harga mahal tadi, mungkin pasar mau bayar segitu karena mereka percaya sama visi perusahaan ini, visi pertumbuhan lewat teknologi dan sinergi dari grupnya. Jadi, investor itu bukan cuma beli kinerja masa lalu, tapi juga membeli cerita masa depan. Oke, jadi kita rangkum ya. Poin plusnya apa? 1. Super efisien dengan margin keuntungan tinggi. 2. Keuangannya kuat banget kayak benteng, RPC-nya gede. 3. Dapat dukungan penuh dari Victoria Group. Nah, poin minusnya, 1. Harganya premium, lebih mahal dari teman-temannya. 2. Sahamnya nggak liquid, jadi susah buat jual beli cepat. Jelas banget kan plus minusnya? Nah, sekarang pertanyaannya kembali ke kalian masing-masing. Dengan profil kayak gini, bisnis yang efisien banget dan aman, tapi harganya mahal dan nggak liquid, kira-kira cocok nggak buat portofolio kalian? Apakah kalian tipe investor yang sabar dan mencari benteng yang kokoh, atau kalian butuh saham yang lebih lincah? Keputusannya ada di tangan kalian.